Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, dalam video singkat ini kita bakal belajar bersama tentang strategi investasi yang akan kita bahas, yakni market timing dan buy and hold. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa strategi investasi ini secara logika, jika kita beli di harga rendah dan jual di harga tinggi, lalu kita masuk lagi di harga rendah dan kembali dijual di harga tinggi, dinilai akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan beli dan hold. Namun faktanya, apakah benar seperti itu? Nah, berikut hasil riset yang meneliti perbandingan kedua strategi ini. Jadi teman-teman, ada dua metode investasi yang paling sering digunakan, baik itu oleh investor, kemudian investor retail maupun fund manager, yakni market timing dan buy and hold. Nah, market timing ini sendiri adalah strategi investasi di mana menunggu harga saham berada di posisi terbawah ataupun termurah dan menjualnya di harga tertinggi. Ini merupakan strategi yang terlihat menguntungkan karena potensi untuk mendapatkan keuntungan bisa sangat besar jika masuk dan keluar pada waktu yang tepat. Lalu strategi yang kedua adalah buy and hold. Adalah strategi investasi yang hanya melakukan pembelian dan hold dalam jangka panjang. Jika market timing bersifat investasi aktif, sedangkan buy and hold ini bersifat pasif. Lalu dari kedua strategi ini, mana sih yang paling menguntungkan? Salah satu pusat penelitian keuangan Schwab melakukan sebuah penelitian simulasi terkait dengan kinerja 5 investor jangka panjang selama 20 tahun. Jadi setiap investor diberikan modal sebesar $2.000 US dollar setiap awal tahun sejak 2002 hingga 2022. Meski begini, mari kita lihat skema yang terjadi. Investor pertama dinamakan Peter Perfect yang menggunakan skema market timing paling sempurna. Jadi investor pertama ini membeli saham setiap berada di titik terendah. Jadi Peter ini hanya akan berinvestasi jika waktunya tepat. Seperti sejak menerima uang 2.000 US dollar pada 2022, dia baru berinvestasi pada 11 Maret 2023. Waktu itu posisi indeks S&P 500 memang lagi rendah juga. Kemudian investor yang kedua sebut saja namanya Ashley Action. Jadi strategi investor yang kedua ini sangat sederhana, yakni dia berinvestasi 2.000 US dollar pada hari perdagangan pertama di tahun tersebut. Sedangkan investor yang ketiga bernama Matthew Monley. Dia membagi jatah 2.000 US dollar menjadi 12 bagian yang sama. Lalu dia menggunakan strategi dollar cost averaging, yakni strategi investasi dengan nominal modal yang sama setiap bulannya. Investor yang keempat dinamakan Roche Rutin. Jadi dia ini tipe investor yang memiliki investasi terbuluk karena selalu membeli di harga tertinggi. Misalnya, dia baru berinvestasi 2.000 US dollar saat indeks S&P 500 ini berada pada level tertinggi, yakni 31 Desember 2023 kemarin. Kemudian investor terakhir, yaitu investor kelima, bernama Larry Langer. Nah, karakter investor kelima ini adalah melakukan investasi obligasi negara. Alasannya, Larry ini sangat takut untuk masuk di saham karena merasa harga saham bisa turun dan naik. Dan tentu saja akhirnya seluruh asetnya berada di obligasi. Jadi sesuai logika, Peter menggunakan market timing mencatatkan keuntungan terbesar, yakni 245% selama 20 tahun. Nah, meski demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan fakta yang menarik, teman-teman, yakni strategi buy and hold ini tanpa memikirkan harga seperti yang dilakukan Ashley dan Matthew ini juga ternyata mencatatkan kenaikan di atas 200%, yakni 218% dan 210%. Bahkan hasil yang dimiliki Rossi, si investor yang berinvestasi di waktu terburuk, juga mencatatkan hasil yang lumayan bagus, yakni hingga 180%.
Sementara Larry yang menunda investasi mencatatkan keuntungan terendah yakni 9,87% dalam 20 tahun. Nah, dengan begitu strategi buy and hold ini sebenarnya menjadi pilihan terbaik jika dibandingkan dengan market timing. Kok bisa gini ya teman-teman? Nah, bukannya market timing ini punya peluang kenaikan yang paling tinggi? Tentu saja teman-teman, Anda benar. Jadi peluang kenaikannya memang paling tinggi. Tapi simulasi penelitian ini menggunakan data yang sudah tersedia. Sementara itu, realita dalam menggunakan strategi market timing ini cukup sulit memperkirakan market yang ini di bottom itu berada di mana hingga bisa membeli di harga terbaik. Jadi alih-alih bisa berinvestasi saham di harga murah, malah nantinya bisa seperti Larry yang terus menunda-nunda untuk berinvestasi karena menunggu harga sahamnya termurah. Atau bisa juga saat sudah masuk harga saham dianggap ini harga terbaik, ternyata harganya turun lagi. Nah, ini bisa bikin psikologis terpengaruh dan akhirnya cut loss. Jadi teman-teman, dari segi risk and reward, strategi buy and hold ini dalam hal ini skema untuk Ashley dan Matthew ini sebenarnya cukup menarik. Namun dengan catatan, skema buy and hold ini membutuhkan analisis saham yang punya prospek bisnis yang bagus, kemudian fundamental yang oke, sahamnya liquid, dan time frame-nya ini juga jangka panjang sekitar 10-20 tahun. Teman-teman, ada satu sebenarnya solusi yakni dollar cost averaging sebagai solusi strategi investasi paling sederhana. Jadi selain membandingkan strategi investasi antara market timing dan buy and hold ini, lembaga riset keuangan Schwab ini juga merekomendasikan strategi dollar cost averaging sebagai pilihan investasi yang tepat untuk investor yang nggak memiliki kesempatan melakukan investasi dengan strategi lump sum tadi. Misalnya, seorang karyawan bisa berinvestasi dari menyisihkan gaji bulanan. Alasan dollar cost averaging ini menjadi strategi terbaik diantaranya yang pertama, mencegah penundaan investasi. Jika mengumpulkan dananya terlebih dulu hingga menunggunya besar, berarti ada potensi untuk menunggu investasi yang terbuang. Dalam proses menunggu waktu investasi ini, biaya yang tersembunyi bisa saja seperti kenaikan harga yang bisa dilewatkan, sehingga saat mulai mau lump sum ini harga sudah tinggi. Kemudian alasan kedua, meminimalkan penyesalan. Jadi salah satu resiko market timing adalah penyesalan. Ibarat kita melakukan trading saham, seorang trader akan diuji psikologisnya saat membeli saham di harga atau di waktu yang salah. Psikologis seorang trader yang sering melakukan market timing kacau setelah membeli saham di waktu yang tidak tepat, itu bisa mengacaukan trading plan-nya. Penyebabnya bisa jadi ada niat ingin balas dendam dengan menutupi kesalahannya tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, kita nggak perlu pusing mikirin waktu terbaik untuk beli saham. Dollar cost averaging ini investasi setiap bulan dengan nominal modal yang sama. Jadi investor tuh nggak perlu pusing untuk mikirin apakah ini waktunya udah terbaik. Pasalnya, alokasi pembelian akan disesuaikan dengan posisi harga, sehingga rata-rata harga yang dimiliki akan berada di posisi yang sangat baik, meski bukan yang terbaik. Posisinya cukup bagus teman-teman, ya kita tahu memang itu bukan yang terbaik. Jadi strategi buy and hold dan dollar cost averaging berdasarkan hasil riset di atas menjadi pilihan terbaik, karena investor nggak perlu khawatir posisi belinya udah terbaik atau enggak. Jadi hal ini tentu saja menurunkan tingkat kekhawatiran atau ambisi untuk membeli saham di posisi murah. Strategi ini terkadang membuat strategi investasi yang bisa dikacaukan oleh emosi. Sehingga peluang keuntungan dari strategi buy and hold dan dollar cost averaging ini bakal lebih oke dari segi effort yang dikeluarkan untuk menemukan waktu beli dan potensi keuntungan. Nah, dari pembahasan ini, mana nih teman-teman yang akan lakukan? Apakah mulai berinvestasi buy and hold dan dollar cost averaging di saham dividen? Atau justru sudah melakukan analisa sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.